lagi bersama saya Mama Nurhaida, mahasiswi IKIP Siliwangi, prodi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di samping saya di sini tujuan saya yaitu mewawancarai guru yang ada di samping saya. Sebelumnya ingin tahu nama Bapak siapa? Nama saya Salman, lengkapnya Budak Salman. Bapak mengajar pelajaran apa? Saya mengajar teknologi informatika. Nah, mengajar di sekolah mana Bapak? Di sekolah MTS Riyadul Huda. Ya. Nah, langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Ya. Apa yang Bapak pakai pada sistem pembelajaran di masa pandemi sekarang ini? Masa pandemi pasti ya daring, kan mau tidak mau kita pasti menggunakan sistem daring, karena ya dalam pandemi ini kita harus tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Jangan berkerumun ya Pak. Iya. Nah, apakah ada kekurangan dan kelebihan pada sistem pembelajaran daring ini? Pembelajaran daring pasti ya banyak kekurangan dibandingkan luring, terutama dalam bidang sikap kita tidak bisa benar-benar memperhatikan anak didik kita karena pembelajaran kita sistemnya jarak jauh. Jadi hanya orang tua yang bisa memperhatikan bagaimana sebenarnya anak didiknya dalam belajar anak-anak Itu kalau untuk pengumpulan tugas itu bisa lewat apa aja Pak? Pengumpulan tugas tergantung kemampuan siswanya dalam menggunakan perangkat ya, menggunakan handphone. Bisa saja menggunakan email atau WhatsApp gitu. Google Gc ya Pak? Iya gitu. Cuman ya karena kebanyakan masyarakat gitu, Pelosok. ya kalau orang pelosok itu harus di ini Jaringannya ya Pak? ya bisa jaringannya. Nah, langsung. Apakah dengan adanya pembelajaran daring, Bapak sebagai guru merasa kesulitan dalam menilai terhadap anak didik? Pelajaran daring ya pasti sulit gitu kan, terutama dalam bidang sikap ya kita tidak bisa menilainya secara pasti. Iya. Gitu. Kalau soal keterampilan atau pengetahuan bisa saja gitu kan, Dilihat dari kerja kerasnya. iya gitu. Terkadang kan kalau pengetahuan bisa kita lihat dari soal dan jawabannya kita lihat, cuman dalam sikap kita tidak tahu bagaimana sebenarnya murid. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan supaya tidak salah sasaran dalam memberi nilai kepada siswa, terutama karakter? Yang saya lakukan ya pertama ya berkomunikasi dengan orang tua murid gitu kan. Menyuruh orang tua gitu kan supaya memantau anak-anaknya dalam belajar gitu, apakah anak itu benar-benar belajar atau hanya bermain saja gitu. Nah, yang terakhir, pembelajaran berbasis online ini kan jarak jauh. Nah, apa saja strategi pembelajaran yang Bapak lakukan selama pandemi ini? Yang pertama yaitu mengatur manajemen waktu. Sikap ya sangat kesulitan karena Tidak bisa memantau langsung ya Pak. Ya, yang lainnya pun daring ini kan mencakup teknologi. Sedangkan kalau di dalam pelosok gitu kan banyak murid-murid yang bahkan orang tuanya pun belum tahu tentang teknologi gitu kan. Ada yang tidak tahu apa itu WhatsApp gitu kan. Nah,
bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan supaya tidak salah sasaran dalam memberi nilai kepada siswa, terutama karakter? Supaya tidak salah sasaran dalam memberi nilai. Nilai salah, terutama karakter. Oh, karakter. Ya, saya berusaha sebisa mungkin ya, dengan cara yang pertama ya berkomunikasi dengan orang tua murid. Jadi memantau jarak jauh gitu kan ke murid, bertanya apakah murid di rumah belajar dengan benar, dengan baik, ataukah mereka hanya bermain saja gitu kan, atau ya tidak serius dalam belajar. Nah, terakhir pembelajaran berbasis online itu kan dengan jarak jauh. Nah, apa saja strategi pembelajaran yang Bapak lakukan selama pandemi ini? Yang pertama, menetapkan manajemen waktu. Itu penting karena banyak siswa yang mungkin ya bisa dikategorikan agak malas. Jadi mereka itu pasti kebanyakan mengerjakan di waktu yang akhir waktu. Jadi ketika waktu masih banyak mereka berleha-leha, tapi waktu sudah mepet mereka baru mengerjakan tugas ya, atau mencatat catatan gitu kan. Nah, jadi langkah pertama yaitu mengatur manajemen waktu sebaik mungkin, lalu menyuruh siswa untuk membiasakan untuk tidak berleha-leha dalam mengerjakan tugas. Itu saja. Yang bisa. Nah, terakhir harapan Bapak semasa pandemi ini apa gitu harapan Bapak? Ya harapannya ya pasti semua juga sama ya, berharap semoga pandemi ini lekas selesai, semoga bisa Ya baik kerjaan lo kan. Belajar normal lagi gitu kan secara lalu ya untuk sekarang ya saya berharap kepada orang tua murid supaya dapat ya karena ya di sini mau tidak mau ya susah gitu kan untuk mengawasi anak didiknya. Kita minta kepada orang tua murid agar membantu memperhatikan muridnya. Jadi orang tua tuh kayak guru lagi. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan belajarnya seperti sedia kala atau normal lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. Siang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Haida, mahasiswi IKIP Siliwangi, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Tujuan saya yaitu ingin sedikit mewawancarai tentang pendidik. Langsung aja. Sebelumnya saya ingin tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan nama saya Wildan Kumarabatia. Saya guru pelajaran PPKN dari SMK Karya Duda. Langsung aja ke pertanyaannya Pak. Ya. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak pakai pada sistem pembelajaran di masa pandemi ini? Oh ya, untuk masa pandemi saat ini tentunya kita harus melakukan pembelajaran daring ya. Meskipun banyak sekali tantangan dan halangan, tetapi untuk meminimalisir saja bahwa pendidikan ini harus tetap berjalan, sehingga kami sebagai guru, sebagai dari guru di sini untuk melakukan pembelajaran daring, baik dari secara online secara langsung ataupun melalui penugasan-penugasan.
Nah, apa saja kekurangan dan kelebihan pada sistem pembelajaran daring? Yang pertama, kelebihannya itu tidak tatap muka ya, jelas tidak mengandung kerumunan. Tetapi kalau kelemahan sangat banyak ya. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol karakter anak, di mana karakter anak itu apakah sekolah atau tidak, memakai seragam atau tidak gitu ya. Karena kebanyakan kan anak yang saat ini banyak sekali yang di luar gitu ya, bukan belajar tetapi orang tuanya yang belajar. Nah ini yang harus jadi perhatian kita sebagai tenaga pendidik di sini. Nah terus juga baik dari hal yang seperti itu, maka kita harus diminimalisir lah melalui pembelajaran, terutama di pembelajaran daring yang secara langsung seperti Meet dan Zoom gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja. Nah, apakah dengan adanya pembelajaran daring, Bapak sebagai guru merasa kesulitan dalam menilai terhadap anak didik? Oh ya, sebagai guru kita kan karena dimensinya terbatas gitu ya, sangatlah sulit. Perlu dibayangkan, apalagi dari karakter itu sangat sulit. Kenapa? Karakter itu harus dilihat secara nyata, sedangkan daring itu terbatas. Apakah misalkan kameranya tidak tertutup saja kita tidak tahu, apakah dia sedang tidur dan sebagainya, kan bisa seperti itu. Tetapi pembelajaran harus tetap berjalan. Maka dari itu cara meminimalisirnya itu panggil anak tersebut gitu ya, suruh untuk menjawab apapun itu ya. Yang penting ada komunikasi di dalamnya seperti itu, terutama di langsung gitu ya, di daring langsung. Kalaupun di penugasan yang pertama itu harus ada jeda waktu untuk mereka menjalankan tugasnya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan supaya tidak salah sasaran dalam memberi nilai kepada siswa terutama karakter? Oh iya. Nah, di hal yang seperti ini tidak jauh berbeda dengan jawaban yang tadi. Yang pertama, agar tidak salah sasaran itu, yang pertama banyak sekali lakukan pertemuan secara langsung di Google Meet ataupun di Zoom. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui luring yang hanya dilakukan untuk 1 bulan, misalkan 1 kali atau 2 kali. Kenapa? Kita harus melihat karakter anak gitu ya. Yang pertama, apalagi yang baru masuk sekolah, itu sangatlah sulit gitu ya. Kenapa? Di sekolah ini banyaklah karakter-karakter yang belum kita bina sebenarnya. Nah, hal ini perlu dengan cara seperti apa? Dengan cara yang pertama, kita harus panggil anaknya seperti apa, dilihat, diajak ngobrol dan sebagainya, supaya kita melihat karakternya itu seperti apa. Terus yang kedua, misalkan kalau takut dalam penilaian, kita menggunakan sistem absen dan sistem pertanyaan. Jadi ditanya dulu bagaimana, sejauh mana pemahaman anak, insya Allah tidak akan salah dalam penilaian seperti itu. Nah, yang terakhir, pembelajaran berbasis online kan dengan jarak jauh. Nah, apa saja strategi pembelajaran yang Bapak lakukan selama pandemi ini? Oh ya, strategi yang pertama itu melalui sistem kelompok. Meskipun di dalam luring atau di dalam daring, kita harus melakukan sistem kelompok, di mana setiap orang harus memiliki tanggung jawab, gitu ya. Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya, gitu ya. Dengan cara apa? Biarkan mereka membuat grup WA-nya sendiri. Nah, dengan cara itu mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana strateginya? Yang kedua itu memberikan pengajaran secara langsung, gitu ya, dan tidak terlalu membanyakkan tugas. Kenapa? Tugas itu tidak terlalu banyak, mereka tidak akan mengerjakan rata-rata seperti itu. Tetapi dengan cara luring itu, dengan cara banyaklah masuk, biar dia di absen di tengah-tengah maupun di itu, supaya mereka paham betul apa yang kita sampaikan. Terus yang ketiga itu mencari waktu yang terbaik, Bu. Seperti apa mencari waktu yang terbaik itu? Seperti dimana misalkan anak ini sinyalnya jelek, maka yang bagus itu di jam berapa biasanya ada itu anak itu. Nah, hal itu bisa digunakan gitu ya untuk strategi pembelajaran pada hari ini, meskipun banyak sekali kekurangan sih. Ya, terima kasih, mungkin seperti aja. Baik, cuma segitu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Tidak. Baik, terima kasih. Ya.